Tuhan, pada sore hari ini kita semua dapat kembali berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk menyambut ibadah pada sore hari ini, mari bersama-sama kita pujikan. Mari masuk ke dalam. Nama Tuhan, marilah kita masuk lebih dalam lagi. Marilah bersama kita lebih fokus lagi untuk menyembah Tuhan. Mari kita pujikan masih ada jalannya Tuhan. Ajaib bagiku, jalanmu
segala berkat penyertaan-Mu. Engkau telah menyampaikan kami semua ke tempat ini dengan keadaan selamat Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan memulai jalannya ibadah. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Teman-teman juga yang saat ini sedang berangkat menuju ke tempat ini, kiranya juga Tuhan Engkau menyertai sehingga dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan naikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan Yesus Kaulah Sahabat. Tuhan Yesus adalah sahabat kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita juga percaya bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa untuk kita semua. Terima kasih Cak Agnes, dan tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita pujikan Bapa yang kekal.
Terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang padamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Anak-anak-Mu, pemuda dan remaja boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi pada sore hari ini, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan melayani kami semua, dan terlebih lagi melayani Engkau ya Tuhan. Engkau juga mengurapi kami semua, agar apa yang disampaikan ya Tuhan oleh hamba-Mu nanti dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau siapkan hati pendengaran dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, tadi sudah diinformasikan, teman-teman yang pemuda boleh pindah ke ruang atas. Pemuda itu di atas usia 17 tahun. Kalau yang di bawah 12 tahun, di mana ya? Di ruang balita, Kak ada ya? Di bawah 17 tahun atau yang belum bekerja atau belum kuliah bisa di ruangan ini. Silakan duduk teman-teman remaja. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini luar biasa, kaum muda ini banyak. Pertama-tama mungkin saya perkenalkan lebih dahulu, mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Siapa itu? Gitu. Nama saya Pak Didik Yudiarso. Saya tinggal di Jalan Dr. Sutomo 6 nomor 12, jadi BCA itu masuk aja lurus aja situ. Satu istri, tentu satu istri ya, dan 2 putri. Ini anak saya yang pertama namanya Yemima, anak saya yang nomor 2 namanya Kesia. Yang Kesia sedang tugas bekerja di Banjarmasin, ya. Sekilas itu perkenalan. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti. Jadi ini kembali saya belajar bersama-sama, karena kelihatannya tema besarnya kita harus mau belajar. Dari kemarin yang disampaikan Bapak Gembala itu juga betul. Kita mau belajar sama, saya juga mau belajar bersama-sama saudara-saudara kaum muda, kaum mudi di tempat ini. Sesuai dengan apa yang materi yang sudah disiapkan oleh pembuat materi, saya akan mengikuti semuanya. Saudara-saudara kaum muda, kaum mudi, siapa di dunia ini yang tidak ingin hidupnya tenang? Siapa di dunia ini yang tidak ingin hidupnya itu tenang selamanya? Pasti semua orang itu ingin hidup tenang. Sesuai dengan apa yang tema besar dari kaum muda ini kan hit ya, hidup tenang selamanya. Semua orang dari sononya, saudara-saudara, dari awalnya manusia itu berusaha untuk ingin hidup tenang. Tapi ternyata apakah bisa didapatkan ketenangan itu? Mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa hidup tenang selamanya. Dengan ada yang mungkin supaya hidupnya tenang, wah aku tak belajar ya, kalau pemuda itu aku tak belajar bela diri, jadi tidak ada orang yang mau ganggu saya. Nah, gitu. Aku mau belajar sungguh-sungguh, wah aku tak sekolah tinggi nanti biar hidupku tenang. Aku tak cari uang yang sebanyak-banyaknya biar hidupku tenang. Kan gitu. Ini duniawi, ini dunia ini seperti ini. Memang dari awal, dari sononya itu manusia itu pingin hidupnya tenang. Nggak ada manusia yang pingin hidup nggak tenang. Mungkin ada di sini ada yang pingin hidup nggak tenang. Saya pingin tahu. Semua pingin hidup tenang toh, ya. Tidak ada yang ganggu, hidupnya tenang selamanya. Tapi apakah ketenangan itu bisa kita dapat? Ketenangan yang dunia berikan ini semu, saudara. Kalau kita lihat di TV itu ya, wah, aku kalau menikah sama dia pasti hidupku tenang. Padahal yang dipilih adalah bukan anak Tuhan. Yang dipilih di luar dari kehendak Tuhan. Kelihatannya tenang, tapi sebenarnya mereka mengalami banyak masalah. Yang ditampilkan itu adalah kelihatannya sepertinya tenang. Kita pernah dengar toh, siapa itu yang namanya satu artis yang
dulu anak Tuhan, dia keluar dari anak Tuhan, menikah dengan seseorang yang bukan anak Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Kaum muda-kamudi, hidup mereka hancur loh. Dan itu bukan satu orang, itu hancur mulai dari suaminya meninggal, keluarganya ini, sampai akhirnya dia juga masuk di penjara. Jadi hati-hati, karena manusia itu apa yang mereka lihat itu yang ditiru. Apa yang mereka lihat di dunia itu kadang-kadang itu ditiru, dan itu kadang-kadang kurang pas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai bekal dalam hidupan kita. Bekal kita apa? Firman Tuhan. Kita harus berjalan seturut dengan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga, yang terutama hati. Kenapa kok hati ya? Saya ini judulnya di sini diberi nama herd immunity ya Mbak Agnes ya, herd immunity. Kenapa? Dari hati nih. Karena memang di dalam firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terus bagaimana cara menjaga hati? Kan gitu. Firman Tuhan mengajar, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Di dalam Amsal 4 ayat 23 itu seperti itu, saudara. Kita harus jaga hati. Jangan gampang terkecoh. Jangan gampang melihat sesuatu, wah aku tak niru kayak dia ya. Aku tak niru kayak dia. Enggak mungkin sama dalam dunia ini setiap manusia. Saya pakai kacamata. Siapa yang di sini? Mbak Agnes pakai kacamata. Kalau Mbak Eva ya. Mohon maaf Mbak Eva. Mbak Eva tak tukar kacamata saya. Kacamata saya mahal ini Mbak. Enggak. Enggak mau Mbak ya? Enggak minta. Enggak cocok. Enggak cocok ya. Jadi jangan gampang. Karena apa yang kita lihat manusia, apa yang dilihat oleh manusia itu tidak sama. Manusia yang satu dan itu hanya di luarnya saja. Enggak akan bisa sama. Dalam satu keluarga pun tidak akan bisa sama manusia. Yang diharapkan daripada Tuhan Yesus bagi anak-anaknya, kita itu bisa mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Dalam sikap kita, dengan tingkah laku kita, pikiran kita. Jadilah seperti Kristus, milikilah pikiran Kristus, milikilah hati Kristus. Karena itu kita akan apa? Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Artinya apa? Kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Seperti yang berapa minggu yang lalu disampaikan sama Pak siapa itu bagus itu. Jadi anak-anak Tuhan itu, generasi muda ini harus memiliki seperti itu. Punya perasaan, pikiran Kristus dalam hidup. Tindak tanduk kita itu dilihat oleh dunia ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu diperhatikan loh sama orang dunia. Loh, kalau kehidupan kita nggak menjadi kesaksian bagi orang lain, terus bagaimana? Padahal tujuan kita, Tuhan itu memberi di dalam firman-Nya bahwa kita itu menjadi saksi Kristus di mana kita berada. Kehidupan kita itu harus menjadi saksi Kristus. Tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, itu diperhatikan loh sama orang-orang dunia. Jadi anak-anak Tuhan itu harus mencerminkan kehidupan Kristus dalam hidupnya. Untuk mengalami itu kita harus menjaga hati. Kenapa hati? Karena dari dalam hati akan timbul terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Jangan gampang ngikut-ngikut orang lain. Kalau orang kayak gitu, aku tak gitu. Aku tak milih pasangan hidup. Wah, pasti ini orang kaya, nanti aku senang, aku tenang. Akhirnya keluar melepaskan Kristus, milih orang dunia. Jangan ya, kamu muda ya, jangan. Berani katakan putus. Kalau dia bukan anak Tuhan, kalau dia tidak mengenal firman, jangan diteruskan. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Mungkin sesuatu yang baik belum tentu kehendak Tuhan loh ya. Kita hidup ini harus menurut kehendak Tuhan. Apa yang ditulis dalam firman, turut itu. Pengalaman saya,
Saya dulu juga gitu, saya pernah ngalami jadi anak muda seperti ini. Saya punya pacar, itu bukan anak Tuhan. Saya jadi, tapi karena waktu itu muda itu kan sulit ya diberitahu. Malah orang tua jangan, jangan, karena itu tidak seiman sama kamu, gini-gini. Oh, aku udah cinta, nanti dia bisa tak bawa ikut Kristus, gitu, jadi Kristen. Oh, enggak bisa. Kita ini sudah di atas, istilahnya kita ini sudah atas meja, mau narik orang yang di bawah, jatuh. Ya, yang di bawah itu enggak perlu tenaga banyak. Kalau kita naik di atas meja, kita yang di atas meja, kita kan orang-orang sudah di atas. Kalau yang di bawah itu narik gini, sedikit gini, jatuh loh kita. Oke, itu kita yang di atas ini berat untuk mengangkat mereka, berat sekali. Tapi kalau yang di bawah tinggal tik gitu aja, jatuh gitu. Jadi jangan ya, kalau mungkin sudah mulai kenalan harus ingat, oh enggak lah, dia belum jadi anak Tuhan. Jangan jadi, dalam firman Tuhan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dalam hidupmu. Nanti dalam perjalanan hidup ini berat. Saya juga gitu dulu. Nah, itu saya dengan tegas akhirnya berani saya putuskan, wes enggak usah. Kenapa? Wes enggak, kita tidak sejalan. Kenapa? Dia bukan anak Tuhan. Kita beda pandangan. Dia ke sana, dia larinya ke sini. Akhirnya saya putuskan. Tuhan pertemukan saya dengan istri saya itu ketika saya ikut youth camp. Pada waktu itu kan ada namanya youth camp untuk kaum muda, kaum mudi. Di Batu sana, di sekolah Alkitab Batu, saya dipertemukan. Saya lihat, loh ini kok cocok gitu loh. Tapi ketika saya kirim, zaman dulu tuh enggak ada WA ya, surat-suratan gitu. Tapi awal ketemu itu, gimana caranya mengenal ini ya? Saya sama temanku, aku seneng Mbak Niki. Gimana cara saya bisa mengenal cewek ini gitu? Waktu makan, kalau makan itu waktu di hall itu kan banyak ya, ratusan orang sama-sama makan. Nah, ketika masuk di ruangan kayak tadi kayak gini ini, saya pura-pura menjatuhkan pulpen gitu, jatuh. Saya ngambil, kan yang di belakang nabrak saya. Nakal kan saya. Sorry, maaf. Nah, terus saya lihat namanya, oh namanya ini gitu. Namanya Mimi, sekarang Bu Mimi ya. Terus tanya, loh dari mana? Alasan ya kalau mau nakal ya, pemuda kan gitu ya. Dari mana, gereja mana? Saya dari gereja di Surabaya gitu. Mana, gerejanya mana? Sana, wes gitu ya saudara. Habis itu tak lihat sudah, setelah selesai, waktu pulang itu kita kan semua pada nyatet alamat ya. Saya derdek itu tanya alamat. Saya beranikan, alamatnya di mana ya rumahnya? Zaman dulu nggak ada HP kayak kita gitu. Sekarang, alamatnya di mana ya? Oh di sini nih. Ya sudah, saya beranikan, saya tulis surat gitu, kenalan. Zaman dulu kok nggak dibalas ya? Berapa kali saya kirim surat nggak dibalas? Ya apa ya nggak dibalas? Ya sudah, sampai berapa lama? Suatu waktu ada pertemuan lagi pemuda, saudara-saudara. Pemuda itu di Jalan Raja Wali. Ketika di Jalan Raja Wali saya ketemu. Duh, waktu kita sangkur, kur di depan gantian dari gereja ini maju. Loh, itu kan anaknya, gitu loh. Loh itulah anaknya yang dulu yang kenal sama aku. Ya mulai lagi saya nyari. Ya apa caranya deketi dia. Ya pulang saya dekati langsung waktu pulang gereja gerutu. Saya lepas dari rombongan saya nyari. Semarang, aku main di rumahmu boleh. Nah itu kesempatan saya main di rumahnya. Tapi semua pasti ini ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan ya. Saudara-saudara, kita lanjutkan ke materi yang sudah disampaikan. Bahwa di dalam firman Tuhan ini ada satu hal kebodohan yang dilakukan oleh seorang raja, yaitu namanya Saul. Saul itu awalnya adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi jangan kita merasa bahwa kalau kita sudah diurapi Tuhan, kita itu kebal segalanya. Belum. Selama kita nggak hidup selalu terus-menerus mau diajar dan
dibentuk oleh firman Tuhan, bisa jatuh. Contohnya Saul ini. Saul ini awalnya dia dipilih, diurapi oleh Samuel. Saul itu dijadikan raja, dipilih loh Tuhan, orang pilihan itu Saul itu. Tetapi dari perjalanannya dia apa? Jatuh. Jatuhnya karena apa? Hatinya nggak dijaga. Hatinya nggak dijaga apa? Ketika dia mendengar seorang orang-orang pada waktu perempuan, wanita-wanita itu kalau orang datang dari perang itu biasanya disambut oleh masyarakat itu, pakai bunyian gemerincing yang luar biasa, nari-tarian gitu ya. Nah, ketika yang diucapkan itu apa? Kalau Saul itu hanya beribu-ribu, kalau Daud itu berlaksa-laksa, cuma gitu aja loh. Langsung hatinya, waduh, dia pingin apa? Pingin tenar, saudara. Dia pingin tenar. Hati-hati. Dari hati itu timbul segala keinginan. Jadi Saul itu dari awal, dari situlah muncul satu kedengkian yang luar biasa. Kedengkian yang luar biasa Saul ini, sehingga kedengkian yang terus disimpan, itu kan dosa ya, kedengkian itu. Itu akhir daripada apa? Dosa itu adalah maut. Dia ingin membunuh Daud. Berapa kali Daud ditombak, tapi nggak kena, karena Tuhan melindungi. Jadi hati-hati. Ketika hati kita ini ada yang sesuatu yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, ada kedengkian, pingin tenar, pingin terkenal. Ini zaman sekarang ini banyak, saudara, apalagi di WA. Kalau satu komen gini ya, terus kita merasa wah gini, balas komen, akhirnya apa? Bisa tawuran. Saya lihat di TV itu gara-gara WA, yang satu komentar gini, yang satu komentar gini. Wong saya yang dulu, padahal WA itu ya dari berita yang lama diteruskan, nggak ada yang baru. Apa yang disampaikan itu ya nggak ada yang baru, nggak pernah ada yang baru. Yang orisinal dari awal itu nggak ada. Semua itu ya copy paste, bener nggak? Bener apa nggak? Dari sana diteruskan sana, dari sana diteruskan ke sana. Tapi kalau ada yang ngomentari, marah kita. Kenapa? Merasa aku kok yang lebih dulu memberitakan gitu. Jangan, jaga hatinya. Nggak usah diikuti gitu. Jaga hatimu. Karena dari hati kalau nggak dijaga itu, nanti semakin hari semakin seperti Saul ini. Akhirnya meningkat. Pada puncaknya dia ingin membunuh. Bahayanya seperti itu, saudara. Akhirnya apa? Hati yang tidak jaga, tidak ada damai. Orang yang sudah hatinya gak ada damai, gelisah terus, jengkel, tidur juga ingat, oh iya, awas kamu ya, sekali waktu nanti kalau kamu komen tak balas kamu, kan gitu. Jangan ya, anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita baca lagi dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9 ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerinji. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Karena hanya ucapan itu loh, orang jadi dia raja loh. Harus dia raja, kan dia yang berkuasa. Raja itu kan
segalanya, biar orang ngomong apa, saya rajanya kan gitu, harusnya kan gitu ya. Tapi waktu itu Saul bisa cuma ada orang ngomong, kamu cuma beribu-ribu, ini berlaksa-laksa. Jadi marah, timbul kedengkian dalam hatinya. Kedengkian yang terus menerus. Padahal Daud ini yang membantu Saul ketika berperang itu, Daud membantu. Banyak kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh Daud. Tapi karena kedengkian, maka itu semua jadi hilang. Hati-hati, baik dalam pekerjaan kita, mungkin di kantor ya, mungkin ada yang sudah bekerja, mungkin di kuliah, ada temannya yang lebih baik dari kita mungkin nih. Terus kita jadi dengki. Ya, ini sifat manusia itu gitu. Ketika orang lain lebih tinggi dari dia, timbul dalam hatinya, aku kok gak kayak gitu ya. Akhirnya yang diambil bukannya hal positif, hal yang negatif. Dia kok pinter ya kayak gitu. Ya apa caranya supaya dia. Gini ya, saya ceritakan satu. Kemarin di tempat saya itu kan ada anak kecil ya. Dia itu belajar, diajari sama Yemima ini. Soal-soalnya apa diajarkan yang diajari. Untuk PR-nya itu. Nah, ketika di sekolahan dia bilang temannya pinjem. Anak kecil loh padahal. Pinjem. Habis itu disalin semua. Habis itu dia ngomong sama yang itu tadi. Punyamu salah. Dihapuslah semua. Padahal dia sudah ngopi kan, sudah ditulis. Loh, anak kecil loh punya. Saya diceritain gitu. Loh, anak kecil loh sudah punya pikiran kayak gitu. Jadi kedengkian, iri hati, itu tidak melihat usia. Sekarang anak kecil aja udah bisa kayak gitu. Jadi hati-hati, jangan. Kita anak-anak Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Pasti kalau dia, kok dia pinter, ya apa sih caranya belajar? Nah itu yang kita ikuti. Mungkin dia belajarnya, kalau kita belajarnya 1 jam, mungkin dia belajarnya 3 jam. Ya kita harus di atas dia 4 jam, kita harus 5 jam dari dia. Ya ini yang positif yang diambil, jangan yang negatif. Jangan ingin menjatuhkan. Nah, dunia ini kan gitu. Ketika orang lain lihat lebih tinggi dari dia ingin berusaha untuk menjatuhkan. Itu sifat-sifat dunia. Itu sifat-sifat yang tidak sesuai dengan firman. Itu harus dibuang. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya. Meskipun dia pernah diurapi, rasa takut kepada Tuhan akhirnya hilang loh rasa takutnya. Coba kita baca di dalam Roma 3 ayat 17 sampai 18 ya Mbak Eka ya. Roma 3 ayat 17 dan 18. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tuh. Kalau sudah dikuasai oleh kedengkian, kalau sudah dikuasai oleh rasa cemburu, iri hati, orang itu sekarang sudah nggak mengenal kasih, itu udah nggak ada. Tidak takut sama Tuhan, padahal Tuhan itu melihat kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan setiap hari. Tuhan lihat. Tapi karena kita dikuasai, kita kalah dari keinginan kita. Maka yang berkuasa bukan roh Tuhan, tapi roh setan. Benci sama orang itu jangan ya. Seperti Saul ini. Dunia ini memang sedang gencar-gencarnya loh. Gencar-gencarnya untuk menyerang terutama kaum muda, kaum mudi. Generasi-generasi penerus gereja ini. Ini sedang gencar. Iblis itu kalau menyerang, saya ceritakan nih ya, buat pemuda pun. Iblis itu kalau menyerang, katanya orang Jawa itu nggak gemen-gemen, saudara. Dia kalau menyerang, dia diambil yang pokoknya. Kalau rumah tangga, yang diserang siapa? Kepala rumah tangganya. Kalau gereja, yang diserang siapa? Ini, generasi-generasi penerus ini. Generasi-generasi penerus gereja ini, kalau sudah generasi penerus sudah jatuh, yang tua-tua tinggal gerudek gitu aja. Jadi sepi gereja itu, karena pemudanya sudah pada keluar semua.
Jadi kaum muda, saya ingatkan kaum muda, kamu di tempat ini, banyak belajar firman, banyak dengarkan firman, menurut akan firman Tuhan. Jangan mudah terbawa oleh duniawi, keinginan-keinginan daging duniawi, ya, itu akan menjatuhkan. Karena generasi muda ini adalah generasi penerus gereja. Istilahnya pemuda-pemudi ini adalah tiang-tiang gereja yang meneruskan nanti ini kaum muda, kaum mudi ini. Kita ini loh, kaum muda ini meneruskan, ya. Caranya apa? Jaga hati dengan cara apa? Membentuk herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan hati yang dibentuk. Jadi kalau dari temanya yang dikasihkan saya itu herd immunity, saya buka di kamus. Apa sih sebenarnya herd immunity? Adalah sesuatu kekebalan yang dibentuk. Jadi kekebalan sekarang kan lagi rame-ramenya ya, ada pandemi ini ya. Orang-orang lagi membentuk herd immunity. Jadi di daerah ini gimana kekebalannya supaya apa? Tidak menularkan ke orang lain. Jadi tidak kena lagi kan gitu maksudnya. Itu dibentuk mungkin dengan cara divaksin atau mungkin dia kena jadi timbul kekebalan dalam dirinya. Kekebalan yang dibentuk itu namanya herd immunity. Ya, kalau hubungannya dengan anak Tuhan, kita bentuknya gimana? Bentuknya dengan firman Tuhan. Caranya apa? Rajin beribadah, ya. Mendengar perkataan dan firman Tuhan. Ini sedang membentuk, kita ini sedang dibentuk. Dan apa? Mau belajar dan diajar yang terutama. Mau diajar dan belajar akan firman Tuhan. Kita rajin datang ke gereja, nggak pernah terlambat datang, tapi nggak mau dibentuk, nggak mau diajar, Kak. Ya percuma, ya. Kita datang terus ke gereja, tapi setiap firman yang datang, kita nggak mau menurut. Artinya kita nggak mau diajar itu. Kita harus mau diajar dan belajar firman Tuhan. Yang kedua adalah berani menjalankan prokes atau protokol keselamatan. Apa protokol keselamatannya? Ya jaga hatimu, jaga perbuatanmu, tutur katamu, jaga. Terus yang terpenting saya ingatkan untuk kaum muda ya, lihat komunitasmu, di mana kamu bergaul. Karena apa yang kamu lihat itu akan dituruti. Jadi hati-hati. Kalau kita bergaul dengan yang salah, maka kalau kita tidak kuat, kita akan terbawa ke mereka. Kalau mereka kelompok-kelompok yang suka ngomong-ngomong kotor, misu-misu, tanpa sadari kita juga akan nanti bisa ikut seperti itu. Jadi hati-hati. Lebih baik kumpul anak-anak muda, kaum muda, komunitas yang baik, sama-sama di sini belajar musik atau belajar apa, itu bagus, ya. Yang ketiga, berani berkata tidak untuk pelanggaran prokes. Berani kata tidak, apa? Kalau mungkin ada teman, kamu lu cocok sama dia, kamu kelihatannya cocok sama dia, padahal dia bukan anak Tuhan, ya. Dia di luar kan. Dia katakan tidak. Harus berani gitu. Kamu gitu ya. Tidak. Loh enggak, kamu cocok kelihatannya. Itu kalau kamu sama dia, nantinya kamu nanti hidupmu gini. Tidak. Karena aku anak Tuhan. Jadi gitu. Harus berani dan tegas mengatakan tidak. Ya. Kita baca lagi dalam Roma 12 ayat 12, Mbak Eka. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini. Kita harus sabar dalam pengharapan. Sabar, tekun. Nanti saatnya Tuhan yang akan kita rasakan. Sabar dengan berdoa. Mungkin saat ini kita belum bisa meraih apa yang mungkin ada dalam pikiran kita. Aku seperti ini, tapi belum. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah buat kita. Waktu yang tepat buat kita semua. Itu waktunya Tuhan. Ya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya.
Tuhan itu rela mati, rela disalibkan, menderita. Untuk siapa? Untuk kita semua ini. Kalau orang dunia, kita baik sama orang itu. Orang dunia loh ya, kita baik, kita rendah hati sama dia itu pasti nggak tega. Apalagi Tuhan yang rela mati buat kita semua. Rela menderita bagi dosa-dosa kita, disalib mati. Tuhan nggak akan pernah tinggalkan kita selama kita tekun di dalam Dia. Sabar dalam pengharapan. Saatnya Tuhan pasti tolong kita. Yang keempat ya, pemuda akan memahami ketenaran dunia dan menghilangkan demi kesejahteraan. Dunia ini tidak memberikan hidup tenang selamanya, tidak. Semu. Tetapi ketenangan yang selamanya itu kalau kita di dalam Tuhan. Kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Milik Kristus, ya. Kita ini sebenarnya hidup bukan di dalam daging, maksudnya Pak, tetapi dalam roh. Roh di sini kalau di Alkitab itu ditulis huruf besar ya. Di Alkitab itu ada tulisan roh, R-nya besar, ada roh tulisannya R-nya kecil. R-nya besar itu namanya roh Allah. Ya, jadi harus dibedakan ya. Rohnya tulisannya besar. Kita memiliki roh Kristus. Ketika kita menerima dan percaya Kristus, kita itu sudah memiliki roh Kristus. Ya, kita itu milik Kristus. Jadi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara-saudara kamu di tempat ini. Yesaya 32 ayat 17, Pak. Yesaya 32 ayat 17. Iya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Kalau saudara ingin tenang selamanya, hidup tenang selamanya, harus ada firman dalam hati. Firman itulah kebenaran. Ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 17. Minta tolong Mbak, saya tambahin mungkin ya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman Allah. Tadi di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, tema besar kita kan hidup tenang selamanya. Ya. Caranya gimana? Harus ada firman dalam hati kita. Ada kebenaran. Kebenaran ini apa? Kebenaran itu adalah firman. Ini loh firman. Ini kebenaran ini yang harus ada di dalam hati setiap anak Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan. Turut lakukan firman Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa menurut setengah mati ya. Misalnya orang itu nggak bisa jalan, merangkak. Nggak apa-apa. Mungkin nggak bisa merangkak. Apa? Kalau merayap, karena berat firman Tuhan. Jalani terus. Sekali waktu nanti Tuhan kuatkan kita, mampukan kita untuk menurut firman. Janji Tuhan itu iya dan amin. Percaya. Saat Tuhan adalah saat yang terbaik buat kita semua. Kaum muda kamu di tempat ini. Kita adalah kaum pemenang. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah. Dan yang saya kembali ingatkan, kita harus berani menolak apapun yang tidak dengan sesuai dengan firman Tuhan. Tolak. No, tidak. Ya, ini salah satu untuk menjaga. Kita sudah membuat herd immunity. Tetapi kalau kita tidak waspada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang sakit, yang kebal satu, yang sini semua sakit. Kira-kira orang kebal ini kena apa enggak? Kena. Ya toh? Ini. Jadi carilah komunitas yang baik, hati-hati dalam bergaul, hati-hati memilih pasangan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau
sore hari ini kembali kami diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar, kami menurut, dan kami diajar oleh firman Tuhan. Saya menyerahkan semua kehidupan kami, kaum muda, kaum mudi di tempat ini, sebagai pilar gereja di tempat ini Tuhan, supaya Tuhan memampukan oleh pertolongan Roh Kudus untuk menurut dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang sudah kami sampaikan ini, biarlah Roh Kudus akan semakin menjelaskan lebih dalam untuk kami semakin menurut dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat yang dari Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu, kaum muda di tempat ini, untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Saya menyerahkan semua di dalam tangan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.